Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa, dimanapun dan kapanpun Anda menikmati tayangan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Sahabat restorasi jiwa, saat ini kita akan membahas tentang dahsyatnya pikiran bawah sadar. Sahabat restorasi jiwa, apa itu pikiran bawah sadar? Sejatinya kita semua hanya memiliki satu pikiran. Namun, pikiran kita memiliki dua fungsi dan karakteristik yang berbeda. Beberapa deretan nama yang biasanya digunakan untuk membedakan dua fungsi pikiran kita, beberapa orang mengatakan adalah pikiran objektif dan pikiran subjektif. Ada juga yang mengatakan pikiran rasional dan pikiran irasional, atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sebagian orang juga mengatakan diri di permukaan dan diri di kedalaman, dan berbagai macam istilah yang digunakan oleh sebagian masyarakat kita. Pada kesempatan ini, kita hanya akan menggunakan satu istilah, yaitu pikiran bawah sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar atau sering dikenal dengan subconscious mind, untuk menggambarkan dua macam sifat dan cara kerja pikiran kita. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak, dan kesadaran mengenai realitas. Kita berpikir dengan pikiran sadar, yang merupakan perencana atau pengatur pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar kita hanya menyadari tentang konsep sekarang dan saat ini. Pikiran sadar kita tidak dapat meramalkan masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini dan sekarang. Adapun pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi dan penciptaan, berhubungan dengan pikiran kreatif yang melaksanakan apa yang direncanakan oleh pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori yang dikenal sebagai pikiran subjektif. Karena secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan, apa yang dikesankan dan diminta serta diputuskan oleh pikiran sadar kita tanpa membantah atau membuat pilihan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pikiran bawah sadar bekerja? Kita berpikir dengan pikiran sadar kita. Dan apapun yang biasanya kita pikirkan meresap dalam pikiran bawah sadar kita, yang tercipta menurut sifat pikiran kita. Pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi yang merupakan pikiran kreatif. Jika kita memikirkan yang baik, maka kebaikan akan mengikuti. Dan begitupun sebaliknya, begitu kita memikirkan hal yang jahat, kejahatan akan mengikuti. Inilah cara kerja yang singkat pikiran kita bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar kita menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Hukum ini bila diterapkan dalam cara yang negatif, menyebabkan kegagalan, menyebabkan frustasi, dan hal-hal yang tidak harmonis dengan kebahagiaan. Namun, ketika kita membiasakan diri untuk berpikir harmonis
dan konstruktif, maka kita akan mengalami kesejahteraan, mengalami kesuksesan, dan kesehatan yang sempurna. Cara terbaik dan mudah untuk memperkenalkan atau menggambarkan dua fungsi dari pikiran kita adalah dengan memandang pikiran kita ibarat sebuah kebun. Kita adalah tukang kebun yang menanam dan menabur benih di dalam pikiran bawah sadar kita sepanjang hari. Berdasarkan pada pikiran-pikiran yang terus-menerus dan secara berulang-ulang atau biasa kita pikirkan. Ketika kita menabur benih dan bibit di dalam pikiran bawah sadar kita, maka kita akan menuai hasilnya dalam kehidupan, bahkan kepada tubuh kita. Pikiran bawah sadar kita sangat sensitif terhadap pikiran, ide, gagasan-gagasan kita. Para ilmuwan besar, para artis, para penyanyi, dan para penyair, serta para penulis dan para penemu-penemu lainnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang bekerjanya dua tingkat pikiran ini, yaitu pikiran sadar atau pikiran rasional dan pikiran bawah sadar atau pikiran irasional. Pikiran sadar dapat diibaratkan seperti seorang pengemudi atau kapten sebuah kapal. Ia mengarahkan kapal dan anak buahnya di ruang mesin yang mengendalikan semua peralatan. Anak buahnya atau orang-orang yang bekerja di dalam ruang mesin tidak tahu di mana mereka pergi. Mereka hanya mengikuti perintah. Mereka akan menabrak batu-batu karang bila kapten yang mengarahkan kapal memberikan perintah yang salah. Para anggota awak kapal tidak akan berbicara kepada kapten. Mereka hanya menjalankan perintah. Kapten adalah penguasa kapal, dan perintah-perintahnya dijalankan. Seperti itulah pikiran sadar sang kapten dan penguasa atas diri kita yang menyajikan bagaimana tubuh, lingkungan, dan hubungan-hubungan kita. Sementara pikiran bawah sadar hanya mengambil dan memenuhi perintah yang diberikan kepadanya berdasarkan apa yang dipercaya dan apa yang diterima sebagai kebenaran oleh pikiran sadar kita. Ketika kita mengatakan saya tidak bisa mendapatkannya, maka pikiran bawah sadar menempatkan kita sesuai dengan apa yang kita katakan dan melihatnya sebagai suatu perintah bahwa kita tidak ingin berada dalam kondisi mendapatkannya, sehingga kita benar-benar tidak mendapatkannya. Sekali lagi, pikiran bawah sadar hanya mengikuti, hanya memenuhi apa yang kita perintahkan. Pikiran bawah sadar adalah mesin pikiran yang bekerja secara otomatis. Ia tidak mempertanyakan sesuatu yang dimasukkan atau disampaikan kepadanya. Ia menerima segala hal sebagai suatu kebenaran, suatu kenyataan, dan kepastian yang harus dijalankan. Peran pikiran sadarlah yang menyaring, mempertanyakan sesuatu sebelum diterima oleh pikiran bawah sadar. Apapun yang kita alami dalam hidup dan kehidupan kita atau dalam keseharian kita akan tertanam atau menjadi suatu kesan dalam pikiran bawah sadar kita.
Setiap pikiran atau gagasan, keyakinan, pendapat, teori-teori, dan kejadian-kejadian dalam hidup kita akan masuk dalam pikiran bawah sadar kita sebagai kebenaran yang mutlak. Apa yang kita tuliskan di dalam akan kita alami di luar. Ketika pikiran sadar atau pikiran objektif kita benar-benar menerima suatu gagasan, hal itu ditransmisikan kepada bagian-bagian otak dan oleh karena itu mewujud dalam pengalaman kita. Pikiran bawah sadar kita tidak bisa membantah. Ia hanya menerima kesimpulan dari pikiran sadar kita sebagai suatu kebenaran yang bersifat final. Ia tidak memerlukan alasan untuk membuat sesuatu terjadi. Hubungan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mengikuti prinsip yang diibaratkan jenis kelamin mental pria dan wanita. Pikiran sadar adalah pria atau pemimpin, dan pikiran bawah sadar adalah wanita atau pengikut. Pikiran bawah sadar kita adalah pembantu, penolong untuk pikiran sadar. Semakin terintegrasi dan sinkron serta harmonis bekerjanya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar kita, maka kita akan semakin sempurna keseluruhan fungsi pikiran sebagai suatu kesatuan, semakin kreatif dan produktif. Begitupun sebaliknya, semakin tidak harmonis antara keduanya, maka semakin rusak, runtuh, dan berhenti fungsi sebagaimana semestinya. Bukan pikiran sadar kita yang benar-benar menciptakan realitas, melainkan keyakinan dan kekuatan pikiran bawah sadar. Aspek feminin pikiran inilah yang merupakan kecakapan untuk menciptakan. Sebagaimana dalam fakta semesta yang sering kita temui, dan itu adalah hal yang pasti, adalah apakah kita pernah melihat laki-laki melahirkan? Tentu saja tidak. Hanya perempuan yang melahirkan seorang anak. Pikiran sadar atau aspek maskulin dari kondisi pikiran memasukkan atau mengirimkan ide, pesan ke dalam pikiran bawah sadar untuk menciptakan keyakinan sehingga terwujud dalam kenyataan. Bila kita secara sadar mengatakan sesuatu sebagai sebuah kebenaran, bahkan meskipun hal itu adalah salah, maka pikiran bawah sadar kita akan menerimanya sebagai sesuatu yang benar dan saat itu juga memprosesnya untuk diwujudkan. Pikiran bawah sadar menerima dengan intuisi. Pikiran sadar adalah penjaga pintu gerbang yang fungsi utamanya melindungi pikiran bawah sadar kita dari pikiran, dari gagasan atau kesan-kesan yang salah. Sebuah anjuran, saran, atau usulan tidak dapat ditanamkan dalam pikiran bawah sadar kita bila itu bertentangan dengan kehendak pikiran sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar berbeda peran, tapi memiliki status yang sama-sama penting. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah dua pikiran terpisah, tapi keduanya merupakan dua aspek yang berbeda dari satu pikiran. Kita memiliki suatu potensi yang mengetahui semua jawaban bagaimana bergerak
maju menuju keseimbangan dan harmonis. Namun potensi yang ada dalam diri kita belum dimanfaatkan secara optimal. Tanpa kita ketahui, pikiran bawah sadar kita mencari cara untuk mencapai semua itu. Pikiran bawah sadar mengatur semua fungsi-fungsi vital dalam hidup kita. Itulah sebab dari semua kebiasaan baik dan kebiasaan buruk kita. Bagaimana manfaat pikiran bawah sadar kita? Ilustrasinya seperti ini. Kita tidak mungkin dengan tiba-tiba berada di suatu tempat. Saat kita berada di sebuah restoran, memilih menu yang kita inginkan, dan juga menentukan di mana kita duduk, semuanya dalam hitungan detik atau menit pasti terlebih dahulu telah muncul atau diproses dan tergambarkan dalam pikiran kita, dan selanjutnya membentuk realitas atau kenyataan. Kita datang ke restoran Jepang atau restoran yang telah kita pikirkan sebelumnya, lanjut dengan memilih menu makanan, kemudian duduk di satu tempat sambil menikmati hidangan. Semua itu berawal dari pikiran. Itu artinya kita semua harus berhati-hati dalam berpikir, benar-benar merencanakan, memastikan, memilih apa yang harus dan layak kita masukkan ke dalam pikiran kita. Pengetahuan tentang interaksi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar akan memampukan kita untuk dapat merubah keseluruhan hidup kita. Agar dapat merubah kondisi eksternal, kita harus merubahnya pada faktor penyebabnya, yaitu merubah kondisi eksternal dengan kondisi faktor penyebab internalnya. Kebanyakan orang mencoba merubah kondisi dengan bekerja bersama kondisi itu, agar dapat melepaskan diri kita dari perselisihan, kebingungan, kelemahan, dan keterbatasan. Kita harus mengubah penyebabnya terlebih dahulu. Dan penyebabnya adalah cara kita menggunakan pikiran sadar kita. Atau dengan kata lain, cara kita berpikir dan menggambarkan sesuatu dalam pikiran kita. Ketika kita berpikir dengan benar, ketika kita memahami kebenaran, ketika pikiran-pikiran yang disimpan ditanam dalam pikiran bawah sadar kita adalah pikiran yang konstruktif, harmonis, dan penuh kedamaian, maka kekuatan pikiran bawah sadar kita yang bekerja secara gaib dan ajaib akan merespon dan membawa kondisi-kondisi harmonis, menyenangkan, dan baik dalam segala hal. Ketika kita mulai mengendalikan proses berpikir kita, maka kita akan menerapkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk segala bentuk kesulitan. Dengan kata lain, kita akan benar-benar bekerja sama secara sadar dengan kekuatan hukum Maha Kuasa yang tidak terhingga, yang membentuk segala hal. Pikiran bawah sadar kita adalah suatu prinsip dan bekerja menurut hukum keyakinan. Semua pengalaman, peristiwa, kondisi, dan tindakan-tindakan kita adalah reaksi pikiran bawah sadar atau keyakinan pikiran-pikiran kita. Pikiran, ide, atau gagasan adalah aksi, dan reaksinya adalah
respon pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, mulai sekarang taburkan pikiran kedamaian, taburkan pikiran kebahagiaan, tindakan yang benar, kehendak yang baik, dan kesejahteraan. Pikirkan semua itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketertarikan dan atensi yang kuat, dan penuh penerimaan dalam pikiran sadar kita. Teruslah menanam benih-benih pikiran yang baik dalam kebun pikiran kita. Maka kita akan menuai hasil panen yang melimpah dan gilang gemilang. Pikiran bawah sadar kita dapat merupakan atau dapat diserupakan dengan tanah yang subur, yang dapat menumbuhkan semua jenis benih yang baik maupun yang buruk. Semua pikiran adalah sebab, dan kondisi yang terjadi adalah suatu akibat. Berhenti mempercayai keyakinan, pendapat, atau pandangan yang salah dan ketakutan-ketakutan manusia. Mari kita sibukkan diri kita dengan konsep-konsep tentang harmoni, tentang kesehatan, tentang kedamaian, dan kehendak yang baik. Dan keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun yang menerapkan prinsip-prinsip bawah sadar akan mampu berdoa secara ilmiah dan efektif, baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Doa kita dijawab menurut hukum-hukum universal mengenai aksi dan reaksi. Kedamaian pikiran dan tubuh yang sehat tidak dapat dielakkan ketika kita mulai berpikir dan merasakan dengan cara yang benar dan tepat. Apapun yang kita klaim secara mental dan kita rasakan sebagai sesuatu yang benar, pikiran bawah sadar kita akan menerima dan melahirkannya dalam pengalaman kita. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah membuat pikiran alam bawah sadar kita menerima ide kita, dan hukum pikiran bawah sadar kita akan melahirkan kesehatan, kesuksesan, kedamaian, atau posisi hasrat kita. Kita menerima perintah atau ketetapan, dan pikiran bawah sadar akan memancarkan atau meniru kembali secara tepat ide yang ditanamkan. Inilah hukum pikiran kita. Kita akan mendapatkan reaksi atau respon dari pikiran bawah sadar menurut sifat pikiran atau ide yang kita lekatkan dalam pikiran bawah sadar kita. Keinginan atau impian-impian kita bisa diibaratkan berupa bibit atau benih tanaman. Kita dapat menaruhnya dalam sebuah guci dan menyimpannya di langit-langit rumah. Bibit dan benih tanaman itu akan tetap hidup karena mengandung kehidupan. Namun, bila kita menyimpannya terlalu lama, membiarkannya atau menanamnya dengan cara dan di tempat yang salah, maka sulit mengharapkan bibit dan benih itu akan tetap hidup, apalagi bertumbuh. Sahabat Restorasi Jiwa, pembahasan kita tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar akan kita lanjutkan dan kita lebih mendalami bagaimana cara membangkitkan dan menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar.
Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Sangat senang jika ini bermanfaat. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya dan amin.